Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1117 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Sudah ada beberapa poin penting dan hal menarik yang diketahui tentang chapter terbaru ini. Pertama, reaksi terhadap siaran Vegapunk terus berdatangan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Pulau Beehive yang menjadi markas bajak laut Kurohige. Memang dalam beberapa chapter lalu sudah diperlihatkan juga reaksi dari orang-orang di sana. Namun kali ini ada lebih banyak lagi reaksi dari orang-orang di Pulau Beehive yang ditampilkan. Pasti menarik untuk melihat bajak laut Kurohige bereaksi terhadap siaran dari sang ilmuwan jenius itu. Kemudian diperlihatkan rumah sakit yang berada di pulau lain. Di sana, beberapa anggota dari SWORD sedang dirawat. Hal tersebut wajar saja, mengingat mereka baru saja mengalami peristiwa besar di Pulau Beehive. Mereka terlibat pertempuran di sana karena misi penyelamatan Koby. Hanya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terbilang beruntung untuk para anggota SWORD itu, karena mereka bisa saja mati jika Garp tidak berkorban. Garp rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan generasi muda angkatan laut tersebut. Dalam chapter terbaru ini, Tashigi juga diperlihatkan dan dia sedang berbicara dengan Smoker. Tashigi berkata bahwa dia akan pergi ke rumah sakit. Dia tentu ingin mengunjungi para anggota SWORD yang dirawat di sana, karena walau bukan anggota SWORD, tapi Tashigi juga ikut bersama mereka untuk menyelamatkan Koby, meskipun sebenarnya Tashigi hanya berada di kapal saja. Memperlihatkan lebih banyak reaksi dari bajak laut Kurohige di Pulau Beehive dan menampilkan para anggota SWORD yang dirawat di rumah sakit, pasti ada maksud tertentu. Sebab bajak laut Kurohige dan SWORD belum lama ini terlibat pertempuran yang membuat Garp hilang kabar di Pulau Beehive. Sepertinya Eiichiro Oda ingin membawa cerita kembali ke konflik tersebut tidak lama lagi, yang mana nasib dari Garp apakah masih hidup atau tidak akan segera diketahui. Beralih ke hal lain, siaran dari Vegapunk masih terus berlanjut selagi Haishin Dendenmushi yang menjadi sumber siaran masih berfungsi. Sementara siaran tersebut berjalan, keadaan di Pulau Egghead terus berkembang menjadi semakin menarik. Kali ini ada pertarungan seru yang sudah dinanti-nanti oleh banyak penggemar One Piece semenjak para Gorosei muncul di pulau masa depan itu. Pertarungan tersebut tentu adalah pertarungan antara Zoro melawan Gorosei Nusjuro. Sang pendekar pedang dari bajak laut topi jerami itu akhirnya berhadapan dengan Gorosei yang menggunakan pedang. Seperti yang kita tahu, Nusjuro memiliki kemampuan dan teknik berpedang yang luar biasa. Walau aksinya masih sedikit, tapi dari sana sudah dapat dipastikan setinggi apa kualitas kekuatan yang dia miliki. Nusjuro mampu menebas semua pasifista Mark III di Pulau Egghead memakai tebasan beku dengan cepat. Tebasan beku itu membuat para pasifista seketika langsung tumbang. Aksi dari Nusjuro pun bukan hanya sekadar hebat, tapi juga cerdas. Tebasan pembekuan tidak menghancurkan pasifista, melainkan hanya menghentikan pergerakan mereka. Dengan begitu, nanti para pasifista tersebut bisa diperbaiki dan digunakan kembali. Kemudian, Nusjuro juga membuktikan bahwa efek dari tebasannya sangat kuat dan memiliki jangkauan jauh. Karena dalam beberapa chapter lalu, dari kejauhan, Nusjuro bisa melancarkan suatu tebasan hebat yang membuat Pangrikor terbelah. Tebasan dari Gorosei itu pun membuat para agen Cyberpol dan Serapim yang ditahan berjatuhan ke tengah pulau. Mereka semua tidak terkena tebasan tersebut, yang mana itu pasti disengaja oleh Nusjuro. Dia telah berada pada level di mana dia punya akurasi yang sangat hebat. Kemampuan berpedang Nusjuro pun ditunjang oleh kekuatan Bakotsu dan haki yang dia miliki, sehingga dia menjadi semakin mengerikan. Dalam menghadapi musuh sekuat Nusjuro, Zoro tentu harus ekstra hati-hati dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Zoro memang telah sanggup mengalahkan musuh sekuat King, tapi Nusjuro berada pada level yang berbeda jauh. Walau Zoro pasti akan terdesak, tapi pertarungan ini bagus untuk mengukur sejauh mana kemampuan Zoro. Di sana diketahui pula bahwa Gorosei Nusjuro mengenali pedang Kitetsu yang dimiliki oleh Zoro.
Seperti yang kita tahu, Zoro memang memegang Sandai Kitetsu, generasi ketiga dari garis pedang Kitetsu yang terkutuk. Rupanya, Nusjuro tahu tentang pedang tersebut. Hal itu menjadi bukti bahwa dia bukan sekadar pengguna pedang biasa, melainkan dia juga memiliki wawasan yang luas tentang pedang. Hal ini pun semakin memperkuat teori bahwa pedang milik Nusjuro adalah Sodai Kitetsu, generasi pertama dari garis pedang Kitetsu yang terkutuk. Jika benar begitu, maka pertarungannya melawan Zoro menjadi semakin menarik, sebab pedang terkutuk generasi pertama akan beradu dengan pedang terkutuk generasi ketiga. Dalam adu serangan Zoro dan Nusjuro pun ada bentrokan haki yang ditandai dengan munculnya efek petir hitam. Hoshoku Haki Zoro sudah bangkit pada perang Onigashima yang lalu. Nah, di Pulau Egghead ini, dia sudah semakin mahir dalam menggunakan Hoshoku Hakinya itu. Nusjuro juga tentu memiliki Hoshoku Haki, dan pasti dia sudah sangat mahir dalam menggunakannya. Akhirnya, kita bisa melihat Zoro bentrok Hoshoku Haki dengan lawannya, karena biasanya kita hanya melihat Luffy saja yang bentrok Hoshoku Haki dengan musuh yang kuat. Sementara Nusjuro bertarung melawan Zoro, para Gorosei lain pergi ke tempat robot kuno. Dalam chapter lalu, York berkata bahwa robot kuno melindungi Haishin Mushi, sehingga para Gorosei pun tidak bisa tinggal diam. Mereka langsung mengepung robot kuno untuk mencoba menghentikan siaran tersebut. Sementara itu, dalam siarannya, Vegapunk berkata bahwa dia punya pesan untuk para penyandang inisial D. Ketika Vegapunk mengatakan ini, reaksi dari beberapa orang diperlihatkan, yang mana dua di antaranya adalah Dragon dan Kurohige. Mereka tentu penasaran dengan apa yang hendak disampaikan Vegapunk mengenai inisial D. Sang ilmuwan itu pun berkata untuk para penyandang D dengan kalimat dari antara kalian, tapi sebelum perkataan itu berlanjut, para Gorosei yang mengepung robot kuno langsung melancarkan serangan. Hal tersebut sepertinya membuat Haishin Mushi menjadi tidak berfungsi, sehingga siaran Vegapunk berakhir sebelum waktunya. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena dia baru saja hendak mengatakan informasi penting mengenai D. Namun, begitulah cara Eiichiro Oda merangkai cerita. Dia tetap mempertahankan misteri-misteri penting yang nanti akan dibuka ketika waktunya sudah tepat. Misteri-misteri itulah yang menjadi salah satu daya tarik besar dari cerita One Piece, karena membuat para penggemar terus penasaran dan antusias untuk tetap mengikuti kelanjutannya. Walau siaran Vegapunk terhenti karena Gorosei menyerang robot kuno, tapi belum diketahui bagaimana nasib dari sang robot itu. Sepertinya robot kuno masih akan bertahan, hanya Haishin Mushi-nya saja yang rusak. Robot kuno yang berasal dari abad kekosongan itu masih akan punya peran penting dalam cerita-cerita yang akan datang, sehingga dia tidak akan kalah dengan mudah. Robot kuno harus bertemu langsung dulu dengan Luffy, karena dulu ketika Luffy ke tempat robot kuno, robot itu masih dalam keadaan yang tidak aktif. Nah, kali ini Luffy harus bertemu dengan robot itu saat dia sudah aktif, karena pasti akan ada reaksi yang menarik jika mereka berdua bertemu dan bekerja sama. Robot kuno juga pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada Luffy, karena Luffy adalah sang Joyboy yang baru. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.